Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Kelas 5 semester 1. Pengertian cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Nah, gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang dihasilkan dari perpaduan medan listrik dan medan magnet. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang banyak manfaatnya. Nah, cahaya itu dapat berasal dari matahari, lampu, senter, dan lainnya. Sumber cahaya yang utama bagi bumi adalah matahari. Benda-benda di sekitar kita itu dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama ada sumber cahaya, yaitu semua benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Yang kedua ada benda gelap, yaitu benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya. Benda gelap dikelompokkan menjadi tiga macam. Yang pertama ada benda tembus cahaya. Benda tembus cahaya sendiri itu benda yang dapat meneruskan sebagian cahaya. Yang kedua ada benda tidak tembus cahaya, yaitu benda yang tidak dapat meneruskan cahaya. Dan yang terakhir ada benda bening, benda yang dapat meneruskan cahaya hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Sifat-sifat cahaya yang pertama ada cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus itu dapat kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melewati jendela. Jadi cahaya yang dari luar itu menembus ke jendela bening untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, cahaya akan selalu merambat menurut garis lurus, kecuali jika cahaya tersebut itu mengenai sesuatu yang merubah arahnya. Kayak ada cermin gitu bisa memantulkan. Sinar matahari itu selalu berjalan lurus dari benda yang kita lihat dan menuju ke mata kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak bukti yang menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Nah, buktinya bisa kalian lihat pada PowerPoint itu. Nah, ini gambar cahaya merambat lurus. Penjelasan dari gambar itu, gambar itu memperlihatkan perlengkapan percobaan yang biasa digunakan untuk membuktikan bahwa cahaya melintas dalam garis lurus. Bila salah satu karton digeser sedikit, maka tidak akan dapat melihat lilin tersebut menyala. Jadi kartonnya itu harus lurus. Sifat cahaya yang kedua ada cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus cahaya. Benda bening akan meneruskan cahaya sehingga tampak menembus benda tersebut. Contoh benda bening adalah air jernih, gelas kaca bening, kristal, dan kertas roti. Nah, untuk contohnya seperti gambar itu ya. Ketika si Ani itu menyalakan senter, nah cahaya senter itu akan menembus gelas bening. Sifat cahaya yang ketiga ada cahaya dapat dipantulkan. Untuk hukum pemantulan cahaya yang pertama ada sinar datang, yaitu sinar pantul dan garis normalnya itu terletak pada satu bidang datar. Yang kedua ada sudut datang, sama dengan sudut pantul. Yang ketiga ada garis normal, adalah garis yang tegak lurus dengan cermin. Yang keempat ada sudut datang, adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Dan yang terakhir ada sudut pantul, adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normal. Untuk contohnya bisa kalian lihat pada gambar itu. Contohnya itu seperti kita bercermin. Ada dua macam berkas cahaya pantul. Yang pertama ada pemantulan teratur, yaitu pemantulan yang menghasilkan berkas-berkas cahaya pantul yang sejajar. Nah, pemantulan teratur terjadi jika seberkas cahaya jatuh pada permukaan yang halus atau rata. Yang kedua ada pemantulan baur atau difus, yaitu pemantulan cahaya dengan sinar pantul yang tidak tentu arahnya. Nah, pemantulan baur terjadi jika seberkas cahaya itu jatuh pada permukaan benda yang kasar, misalnya itu permukaan tanah.
Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan atau refraksi adalah pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Nah, sifat cahaya dapat dibiaskan dapat kita amati ketika kita memasukkan sebatang pensil ke dalam gelas berisi air jernih. Seperti gambar itu. Nah, dari situ nampak bahwa batang pensil terlihat patah atau bengkok, padahal ya tidak. Nah, hal ini itu disebabkan karena arah cahaya mengalami pembelokan dari medium air ke kaca, ke udara. Dan dimana ketiga medium itu tersebut memiliki kerapatan yang berbeda. Antara air, kaca, sama udara itu memiliki kerapatan yang berbeda. Sifat cahaya yang terakhir atau yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna tunggal. Untuk contoh peristiwa dispersi cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah turun hujan. Nah, pelangi itu terdiri dari beberapa warna. Ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, dari gambar itu kan ada cahaya putih dari arah sebelah kiri. Diuraikan ke media itu nanti akan terbentuk sebuah pelangi. Warnanya Magiku Hibinium. Proses melihat benda dapat dilihat oleh mata karena adanya cahaya dari benda atau yang dipantulkan benda itu sampai ke mata. Benda-benda yang memiliki cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Benda-benda yang tidak memiliki cahaya sendiri disebut benda gelap. Sebagai contoh, matahari, lampu belajar, senter, dan api adalah sumber cahaya. Sedangkan bulan, manusia, dan benda-benda lainnya adalah benda gelap. Nah, untuk alat-alat yang memanfaatkan cahaya seperti kaca pembesar atau lup, mikroskop, teropong, kaleidoskop, kamera, dan teropong bintang. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.